Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada bulan Agustus tahun 1945. Ini merupakan tahap akhir Perang Dunia Kedua. Amerika menjatuhkan bom dengan persetujuan dari Britania Raya sebagaimana tertuang dalam perjanjian Quebec. Dua operasi pengeboman yang menewaskan 129.000 jiwa ini merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk pertama dan terakhir kalinya dalam sejarah. Pada tahun-tahun terakhir Perang Dunia II, Sekutu bersiap-siap melancarkan serbuan ke daratan Jepang yang memakan banyak biaya yang sangat besar. Amerika sebelumnya melakukan kampanye pengeboman yang meluluh lantahkan banyak kota di Jepang. Perang di Eropa selesai setelah Nazi Jerman menandatangani instrumen penyerahan diri pada tanggal 8 Mei 1945. Akan tetapi, Jepang menolak memenuhi tuntunan Sekutu untuk menyerah tanpa syarat. Perang Pasifik pun berlanjut. Bersama Britania Raya dan Tiongkok, Amerika meminta pasukan Jepang menyerah dalam deklarasi Potsdam tanggal 26 Juli 1945 atau menghadapi kehancuran cepat dan besar. Jepang mengabaikan ultimatum tersebut. Pada bulan Juli 1945, Proyek Manhattan dirintis Sekutu berhasil melaksanakan pengujian bom atom di gurun New Mexico. Mereka memproduksi senjata nuklir berdasarkan dua rancangan pada bulan Agustus. 500 Night Composite Group dari pasukan udara Angkatan Darat Amerika Serikat dilengkapi dengan Boeing B-29 Super Fortress khusus versi Silver Plate yang mampu mengangkat bom nuklir dari Tinian di Kepulauan Mariana. Tanggal 6 Agustus, Amerika menjatuhkan bom atom uranium jenis bedil Little Boy di Hiroshima. Presiden Amerika Harry S. Truman meminta Jepang untuk segera menyerah 16 jam kemudian dan memberi peringatan akan adanya hujan reruntuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many-fold, and the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. In their present form, these bombs are now in production, and even more powerful forms are in development. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. But the greatest marvel is not the size of the enterprise, its secrecy, or its cost, but the achievement of scientific brains in making it work. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, Amerika menjatuhkan bom plutonium jenis implosi Fat Man di Nagasaki. Dalam kurun 2-4 bulan pertama setelah pengeboman terjadi, dampaknya menewaskan 90.000 hingga 146.000 orang di Hiroshima dan 39.000 hingga 80.000 di Nagasaki. Kurang lebih separuh korban di setiap kota tewas pada hari pertama. Pada bulan-bulan seterusnya, banyak orang yang tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, dan cedera lain disertai sakit dan kekurangan gizi. Di dua kota tersebut, sebagian besar korban tewas merupakan warga sipil meskipun terdapat garnison militer besar di Hiroshima. Tanggal 15 Agustus 1945, 6 hari setelah pengeboman kota Nagasaki, Uni Soviet menyatakan perang, sedangkan Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Tanggal 2 September, Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri yang otomatis mengakhiri Perang Dunia Kedua. Pengaruh pengeboman ini terhadap penyerahan diri Jepang dan alasan etisnya masih diperdebatkan hingga sekarang. Pada hari pengeboman, Hiroshima merupakan kota penting dari segi industri maupun militer.
Beberapa satuan militer berpangkalan di dekat Hiroshima, termasuk Markas Angkatan Darat Umum Kedua pimpinan Marskal Lapangan Shunroku Hatta. Angkatan Darat Umum Kedua memimpin pertahanan Jepang bagian selatan dan bermarkas di Istana Hiroshima. Hatta membawakan kurang lebih 400.000 prajurit, sebagian besar diantaranya ditempatkan di Kyushu untuk mengantisipasi serbuan sekutu. Di kota ini juga terdapat markas Angkatan Darat ke-59, Divisi ke-5, dan Divisi ke-224, satuan mobil yang baru dibentuk. Kota dilindungi oleh 5 baterai artileri senjata anti pesawat 7 cm dan 8 cm atau 2,8 inci dan 3,1 inci. Dari divisi anti pesawat ketiga, termasuk unit dari resimen anti pesawat ke-121 dan 122 dan batalion anti pesawat terpisah ke-22 dan 45. Secara keseluruhan, lebih dari 40.000 personel militer ditempatkan di Hiroshima. Hiroshima adalah pangkalan suplai dan logistik militer Jepang berukuran kecil, namun arsenal militernya sangat besar. Kota ini juga merupakan pusat komunikasi, pelabuhan penting, dan tempat berkumpulnya tentara. Hiroshima adalah kota terbesar kedua di Jepang setelah Kyoto yang masih bertahan meski diserang berkali-kali. Alasannya, Hiroshima tidak punya industri pesawat yang menjadi target utama pesawat XXI Bomber Command. Pada tanggal 3 Juli, Kepala Staf Gabungan menghapus Hiroshima, Kokura, Niigata, dan Kyoto dari jalur pesawat pengebom. Sebelum tragedi pengeboman, populasi Hiroshima mencapai puncaknya sebanyak 381.000 jiwa, lalu perlahan turun karena evakuasi sistematis yang dilaksanakan pemerintah Jepang. Saat serangan terjadi, jumlah penduduk Hiroshima sebanyak 340.000 hingga 350.000 jiwa. Penduduk heran karena Hiroshima tidak menjadi target pengeboman bakar. Sejumlah pihak menduga bahwa kota ini hendak dijadikan markas pendudukan Amerika Serikat. Ada pula yang menduga bahwa kerabat mereka di Hawaii dan California meminta pemerintah Amerika Serikat untuk tidak mengebom Hiroshima. Pejabat pemerintah kota memerintahkan penghancuran beberapa bangunan untuk menciptakan pemecah api berukuran panjang pada tahun 1944. Pemecah api terus diperluas dan diperpanjang sampai pagi tanggal 6 Agustus 1945. Kota Nagasaki merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Jepang Selatan dan menjadi kota penting semasa perang karena memiliki banyak aktivitas industri, termasuk produksi artileri, kapal, perlengkapan militer, dan material perang lainnya. 4 perusahaan terbesar di kota ini adalah galangan kapal Mitsubishi, galangan kapal listrik Mitsubishi, pabrik senjata Mitsubishi, dan pabrik baja dan senjata Mitsubishi. Keempat perusahaan ini memperkerjakan sekitar 90% tenaga kerja di Nagasaki dan mencakup 90% industri di kota ini. Meski tergolong kota industri yang penting, Nagasaki tidak diterjang bom bakar karena letak geografisnya membuat kota ini sulit dilacak oleh radar. Tidak seperti kota target lainnya, Nagasaki tidak dikeluarkan dari jalur pesawat pengebom sesuai surat perintah Kepala Staf Gabungan tanggal 3 Juli dan dibom kecil-kecilan sebanyak 5 kali. Dalam serangan tanggal 1 Agustus, sejumlah bom konvensional berkekuatan tinggi dijatuhkan di kota ini. Beberapa bom menghantam galangan kapal dan dok di selatan kota, dan beberapa lainnya menghantam pabrik baja dan senjata Mitsubishi. Pada awal Agustus, kota ini dilindungi oleh resimen anti pesawat ke-134 dan divisi anti pesawat ke-4 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Mereka dilengkapi 4 baterai artileri senjata anti pesawat 7 cm atau 2,8 inci dan 2 lampu sorot. Berbeda dengan Hiroshima, hampir semua bangunan di Nagasaki bergaya Jepang lama, terbuat dari kayu dengan dinding kayu, dengan atau tanpa plester, dan beratapkan tanah liat. Banyak industri dan usaha kecil didirikan di dekat bangunan kayu atau material lain yang tidak mampu menahan ledakan. Nagasaki dibiarkan berkembang tanpa penataan kota yang layak. Permukiman didirikan di dekat pabrik dan pemukiman lainnya sepadat mungkin di seluruh lembah industri Nagasaki.
Pada hari pengaboman, sekitar 263.000 orang sedang berada di Nagasaki, termasuk 240.000 penduduk Jepang, 10.000 penduduk Korea, 2.500 pekerja Korea, 9.000 tentara Jepang, 600 pekerja Tiongkok, dan 400 tahanan perang sekutu di perkemahan di sebelah utara Nagasaki. Nah, demikian penjelasan mengenai tragedi pengaboman kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.